Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Rosi Rostia desu. Yogyakarta Muhammadiyah Daigaku no Nihongo Kyouiku Gakka no Kyoshi desu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengampu mata kuliah Opisu Bijinesu Nihongo atau dalam bahasa Indonesianya adalah Bahasa Jepang untuk Bisnis. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah manner menerima perintah. Dewa, hajimemashou. Ayo kita mulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari beberapa manner tentang menerima perintah, manner konfirmasi dan bertanya, kemudian manner menerima pekerjaan atau permintaan, dan manner menerima peringatan. Yang pertama, manner menerima perintah. Yang pertama adalah ketika sebagaimanapun kamu sibuk, apabila bos memanggil, berhenti bekerja dan ikuti perintahnya. Jangan lupa bawa catatan dan ballpoint. Yang kedua, apabila atasan datang ke meja kerjamu, tidak sopan apabila Anda hanya memalingkan wajah saja, tetapi badan pun harus menghadap beliau dengan benar. Dalam beberapa hal lebih sopan kalau berdiri dan dengarkan perintah dengan seksama. Yang berikutnya adalah manner ketika minasan mengkonfirmasi dan bertanya. Yang pertama, konfirmasi dan bertanya pada saat menerima perintah apabila ada hal yang tidak dimengerti harus langsung ditanyakan agar bekerja lebih mudah. Bertanyalah dengan seksama. Yang kedua, jangan bertanya terlebih dahulu sampai penjelasan selesai. Dan jangan memotong penjelasan yang disampaikan oleh atasan dengan pertanyaan yang muncul di kepala minasan. Dengarkanlah sampai selesai, kemudian siapkan catatan, dan apabila ada pertanyaan, sampaikan di akhir setelah atasan selesai menjelaskan. Yang ketiga, periksalah deadline-nya. Contohnya, meskipun dikatakan dalam bahasa Jepang biasanya Ashita no gogo madeni, sampai besok sore. Pastikanlah apakah besok mengumpulkannya sampai jam 1 sore atau jam 5 sore, tanyakan dengan detail kepada atasan karena akan mempengaruhi cara bekerja. Yang keempat, mengecek permintaan yang paling prioritas atau urgent. Anda mungkin sedang melakukan pekerjaan lain saat menerima pekerjaan baru. Mungkin Anda mempunyai pekerjaan yang harus segera selesai. Periksa kembali mana pekerjaan yang menjadi prioritas utama. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah manner. Perhatikan beberapa contoh beberapa gambar di sini ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perhatikan number dan proper noun atau kata-kata yang berhubungan dengan identitas. Apabila ada nomor, nama perusahaan, dan nama orang, periksa sekali lagi. Karena apabila ada kesalahan pemahaman dalam bahasa Jepang akan menimbulkan masalah. Yang kedua, ulangi perintah setelah mengemukakan beberapa pertanyaan dan konfirmasi kembali. Ulangi lagi apa yang harus Anda kerjakan yang telah Anda tulis. Jadi jangan segan-segan untuk mengkonfirmasi lagi perintah. Poin pentingnya yang pertama, pada misalnya ya minasan di sini Anda dalam komik ini Anda disuruh untuk memfotokopi. Pada saat menerima naskah bolak-balik, tolong konfirmasi kembali apakah difotokopi sesuai dengan dokumen awal, bolak-balik atau dipisah menjadi per lembar. Kemudian yang kedua, pada saat huruf di naskah sulit untuk dibaca, coba copy 1 lembar. Kalau hurufnya tidak terlihat, coba tingkatkan lagi ketebalan huruf di mesin fotokopinya. Yang ketiga, pastikan jangan salah urutan dari dokumen. Hati-hati agar tidak ada kesalahan. Yang keempat,
merupakan hal yang umum untuk membuat banyak salinan pada setiap halaman. Namun akan lebih mudah bagi orang yang meminta salinan tersebut untuk mendistribusikannya jika Anda menyusun halaman. Halaman tersebut buat menjadi 10 set. Kemudian yang kelima, alangkah lebih mudah apabila Anda mengembalikan dokumen kepada penerima dengan diklip atau digabungkan ya dengan diklip. Gunakan stapler apabila disuruh untuk menggabungkannya. Biasanya dokumen ditulis secara horizontal, stapler dilakukannya di pojok atas. Kemudian yang keenam, berikan dokumen fotokopi kepada yang meminta dengan memperhatikan urutan yang benar dan pastikan tidak ada kertas yang kosong. Nah, slide keenam yaitu tentang manner menerima teguran dari atasan atau senpai atau kakak yang lebih tua ya atau kakak tingkat merupakan hal yang tidak menyenangkan. Tetapi orang yang memberikan peringatan pun bukan merupakan hal yang menyenangkan juga. Jadi ayo tetap semangat ketika kita menerima peringatan yang positif. Sikap ketika menerima peringatan. Yang pertama, minta maaf. Mungkin saja di antara Anda sekalian ada orang yang susah untuk meminta maaf saat menerima suatu keadaan. Tetapi di Jepang sudah merupakan kebiasaan yang sering dilakukan. Pertama-tama itu meminta maaf, bukan memberikan alasan. Ya, tapi minta maaf terlebih dahulu. Yang kedua, tidak beralasan. Pada saat diperingati tidak langsung beralasan, tetapi dipahami karena hal ini dipahami karena Anda ingin membela diri, tetapi pertama-tama dengarkanlah dengan seksama apa yang disampaikan oleh atasan. Kemudian jangan sampai menggunakan kata-kata demo atau date karena hal ini menunjukkan penyangkalan. Yang ketiga, gunakan respon yang tepat. Di Jepang, pada saat mendengarkan lawan bicara selalu memberikan respon yang menunjukkan tanda bahwa kami mendengarkannya dengan baik loh, gitu ya. Apabila kita hanya diam dan melihat wajah lawan bicara dibandingkan mendengarkan lawan bicara dengan serius, malah akan membuat lawan bicara bertanya-tanya, apakah kamu memahami apa yang saya sampaikan atau tidak? Sehingga agar komunikasi berjalan dengan lancar, kadang-kadang lihatlah mata lawan bicara. Kemudian berikan respon dengan hai saja cukup. Sekian penjelasan dari saya tentang manner saat menerima perintah, permintaan, dan juga teguran. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan minasang komen di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dewa, koreo arimasu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.